Halo guys, kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Escape Room. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja ke filmnya. There's no way out! Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau I cinta-cintaan? figured you'd love me, Joe! Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Film ini menceritakan kisah petualangan 6 orang yang terjebak di dalam sebuah permainan mengerikan. Mereka adalah Zoe, Ben, Jason, Amanda, Denai, dan Mike. Suatu ketika mereka mendapatkan sebuah kotak hitam misterius yang pengirimnya tidak diketahui siapa. Tentu saja kiriman paket itu membuat ke-6 orang itu penasaran. Mereka mencoba membuka kotak hitam itu dengan segala cara, mulai dipukul dengan palu dan bahkan dengan rumus matematika. Setelah terbuka, tiba-tiba sebuah potongan kertas muncul dari dalam kotak itu. Ternyata ini adalah sebuah undangan untuk mengikuti permainan escape room atau melarikan diri dari sebuah ruangan. Dan pemenangnya bakal mendapatkan hadiah tanpa pikir panjang ke-6 orang itu menuju lokasi gedung permainan. Sebelum masuk, mereka diminta untuk menunjukkan kartu identitas mereka dan meninggalkan barang bawaan seperti telepon dan lain-lain. Setelah semuanya berkumpul, mereka ngobrol satu sama lain dan berkenalan. Namun Ben yang merasa bosan dengan percakapan mereka, dia memutuskan untuk pergi keluar karena pengen sebat dulu. I'm gonna go smoke a cigarette. Tapi pas mau coba buka pintu, gagang pintunya tiba-tiba copot, dan di situ terdapat sebuah alat putaran yang mirip dengan pengatur suhu panas di oven. Di momen inilah, mereka semua menyadari kalau permainan sudah dimulai. Tanpa membuang waktu, ke-6 peserta mulai mencari petunjuk di dalam ruangan tersebut. Mereka mengacak-ngacak ruangan itu. What, it's starting right now? Yes! Oh! Your Wu-Tan Yu? I mean, that's gotta be a clue, right? Dan Mike gak sengaja menemukan sebuah obeng di dalam sebuah buku yang berjudul 451 Fahrenheit. Melihat judul tersebut, Zoe mengira angka itu adalah sebuah password. Tanpa memberitahu yang lain, dia kemudian memutar knop pintu ke arah angka 451. Angka yang sama seperti judul buku yang ditemukan Mike tadi. Namun, pintu tersebut masih terkunci dan malah pemanas di langit-langit itu menyala. Tentu saja ruangan tersebut jadi makin panas, yang membuat mereka menjadi panik. Mereka membuka jaket dan meminum banyak air demi bertahan di ruangan yang panas itu. Setelah lama mencari petunjuk, Zoe tak sengaja melihat tulisan di dinding yang bertulis, "Selalu gunakan tatakan gelas." We need to focus and find the clues. Oh, it's like 150 degrees in here. Oh my god, there's an exit. Do that again, whatever you did, just do it again. Hey guys, it's a duct. It could be a way out. Disinilah mereka menemukan adanya 6 tombol rahasia yang ada di meja, yang setelah semua ditekan, membuka lorong rahasia di balik sebuah lukisan. Masalahnya, ke-6 tombol tersebut harus ditekan bersamaan supaya lorong tersebut bisa terbuka. Tak kehabisan akal, akhirnya mereka menggunakan gelas yang diisi oleh air untuk menahan tombol itu. Tapi karena airnya sudah diminum tadi, air itu hanya cukup untuk 5 gelas saja. Mereka semakin panik ketika sebuah kompor raksasa menyala di langit-langit tersebut. Untungnya, Ben masih menyimpan sebotol minuman keras di dalam baju yang digunakannya untuk mengisi gelas ke-6. You wanna virgin? Yes! Let's go! Jesus, talk about immersive. Immersive? What the hell is wrong with you? That was real! Ruangan kedua, ruangan kabin musim dingin. Sebuah rumah yang dipenuhi barang-barang yang sudah usang. Pintu kabin itu ternyata digembok dan terlihat ada kombinasi 7 huruf agar gembok itu bisa terbuka. Mereka kembali mencari petunjuk. Kali ini Ben melihat ada kejanggalan di tembok ruangan kabin. Dia melihat ada 9 tanduk rusa yang dipajang di tembok tersebut. Di setiap tanduk rusa tersebut ada sebuah huruf. Dan entah kenapa, Ben teringat dengan kecelakaannya beberapa tahun lalu. Dia menyetir mobil dengan keadaan mabuk dan sebelum kecelakaan, mereka menyanyikan lagu tentang Rudolf sang rusa. Rudolph the red-nosed reindeer! Dan benar saja, Rudolf adalah password yang tepat untuk membuka gembok kabin tersebut. Answer, fix it. Common Cupid. It's Rudolph. Can you say Rudolph? Yeah, try Rudolph. Bingo! No more scary shit.
Setelah pintu terbuka, keenam orang ini dihadapkan dengan hutan salju yang luas. Denai berjalan di atas es yang membeku dan mencoba berjalan sejauh mungkin. Namun hutan ini adalah papan monitor yang mengelilingi ruangan tersebut. Kepalanya terbentur dan menyebabkan danau itu sedikit retak. Whoa! Tak lama ada 2 jendela yang terbuka dan menyemburkan hawa dingin ke ruangan itu yang membuat temperatur turun secara drastis. Pintu kabin pun tertutup otomatis, dan mereka harus kedinginan di luar karena jaketnya tertinggal di ruangan pertama. Secepat mungkin mereka mencari petunjuk agar bisa keluar dari ruangan yang dingin itu. Zoe menemukan magnet di dalam boneka beruang. Jason menemukan pintu di ujung ruangan. Sedangkan Mike menemukan alat pancing di atas pohon. Dan Ben tidak sengaja menemukan sebuah lubang di atas danau yang membeku. Mereka memasang magnet di pancing milik Mike dan berhasil menarik sebuah balok es yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Denai berniat meminjam korek api kepada Ben untuk membuat api unggun. Ben melempar korek itu ke tengah danau. Dan ketika mau diambil, Denai terperosok ke dalam danau yang arusnya sangat kencang. Where is he? You were right. This is real. Denai tewas begitu saja. Di momen inilah mereka menyadari kalau ini bukan sekedar permainan. Mereka tak punya pilihan selain mencoba keluar dari tempat ini. Akhirnya, mereka menggunakan panas tubuh dan meletakkan tangan secara bergantian. Setelah berjam-jam kedinginan, sampai tangan seperti mati rasa. Akhirnya balok es itu meleleh dan Jason menggunakannya untuk membuka sebuah pintu. Berbarengan dengan pintu terbuka, danau es tersebut juga retak secara bersamaan. Mereka semua berlari dan berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke ruangan permainan berikutnya. I feel my extremities. Ruangan ketiga, ruangan biliar. Di kejauhan terlihat pintu kuning di ujung ruangan tersebut, dan mereka harus menemukan gagangnya agar bisa menuju ruangan berikutnya. Tak lama kemudian suara telepon berdering, dan ketika Mike menjawabnya, hanya terdengaran suara musik yang sangat kencang. That's loud, and it sucks. Sesudah musik itu berbunyi, lantai ruangan biliar itu copot sebagian. Untungnya, Ben berhasil menarik Mike agar tidak terjatuh. Hey, get off the floor! Mike, hurry up! Did you see that? What is this, like musical chairs? What about those coolers at the top? Your ass peeled for that 8-ball. Found a lockbox. Amanda menemukan sebuah brankas yang dilindungi oleh kode password. Tak lama telepon itu berdering lagi, dan seketika lantai di bawah Jason itu terlepas, yang hampir menjatuhkannya. Zoe melihat ada sebuah puzzle yang ada di dinding, dan berpikir mungkin ini adalah kode password untuk brankasnya. Puzzle itu menunjukkan kode warna bola biliar. Jika kuning berarti bola 9, hitam berarti bola 8, dan biru berarti bola 10. Dan benar saja, brankas tersebut terbuka dan berisi gagang pintu. Untuk membuka pintu ke ruangan berikutnya, keempat orang berhasil ke tempat pintu kuning. Namun Amanda tertinggal, dan dia gak sengaja menjatuhkan gagang pintunya ke lantai. Dengan nekat, dia kemudian mengambilnya kembali. Untungnya Amanda berhasil melempar gagang pintunya terlebih dulu, sebelum akhirnya dia jatuh dan tewas. Ruangan keempat, ruangan yang seperti rumah sakit. Di ruangan tersebut keempat dari mereka kaget, karena tiap kamarnya sama persis seperti kamar rawat di rumah sakit mereka dulu. Minutes to waste. Amanda is dead. We aren't. You stop being a dick? What is your problem? Ternyata, mereka semua ini memiliki kesamaan, yaitu hanya orang yang satu-satunya selamat dalam kecelakaan. Jason, kapalnya tenggelam di tengah laut, dan hanya dia yang selamat. Sedangkan Mike mengalami kecelakaan di dalam tambang, dan hanya dia yang selamat. Lalu, TV di ruangan itu menyala, yang memperlihatkan video tentang operasi jantung. Dan muncul timer mundur dengan waktu 5 menit. Di sini mereka bekerja sama untuk menurunkan detak jantung ke bawah angka 50. Jason akhirnya bermeditasi agar detak jantungnya melemah. Benar saja, pintu pun terbuka bertepatan dengan waktu yang habis, lalu ruangan itu mengeluarkan gas beracun. Ben dan Jason pergi duluan, menyisakan Zoe dan juga Mike yang tewas karena menghirup gas beracun. Ruangan kelima, ruangan yang sederhana. Yang perlu mereka lakukan hanya perlu membuka pintu yang ada di bawah lantai. Nah, yang ternyata
Gagang pintunya sudah dilapisi cairan beracun yang membuat mereka berdua seperti sedang berhalusinasi. Tapi ada petunjuk di balik pintu itu yang menyuruh mereka untuk menemukan obat penawar racunnya yang hanya ada satu. Racun itu membuat mereka muter-muter, gak jelas, dan ketawa-ketawa kayak orang gila. Ben berhasil menemukan penawar racunnya, namun Jason berusaha mengambilnya, dan akhirnya mereka berantem. Duel tersebut dimenangkan oleh Ben, yang kemudian menuju ruangan berikutnya. Di ruangan ke-6 Ben yang ceroboh, main asal pencet-pencet tombol yang ada di sana. Alhasil, tembok sekitarnya pun bergerak menghimpit ke satu arah. Namun, dia nggak kehabisan akal. Ben nekat bersembunyi di dalam perapian, dan setelah temboknya tertutup rapat, dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Di sini Ben bertemu dengan seorang game master yang selama ini mengawasi permainan. Dia mengucapkan selamat kepada Ben karena berhasil menang dan ternyata permainan ini ditonton oleh seluruh dunia. Lalu sang game master mencoba untuk membunuh Ben karena game ini didesain agar semua para pesertanya mati. Untungnya, datanglah Zoe yang menembak game master tersebut yang ternyata dia selamat dari ruangan gas beracun karena dia diam-diam menemukan masker oksigen kemudian pura-pura mati. Dan ketika panitia masuk untuk membersihkan ruangan itu, Zoe menghajar mereka semua, lalu melarikan diri. Akhirnya, Ben dan Zoe lah yang berhasil selamat dari permainan tersebut. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru, jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.